Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita lanjutkan online Bible Study malam ini, yaitu masih Injil Markus, sesi terakhir, Saudara, sesi 13, dengan tema Kembali ke Surga. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari, Saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami benar-benar mengucap syukur memiliki persekutuan di bumi ini sesama orang percaya yang haus dan lapar akan kebenaran. Engkau berkati program OBS ini sampai kesudahan zaman. Terima kasih. Kau berkati mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, malam ini adalah sesi ke-13, Injil Markus. Kembali ke surga. Saudara, pembacaan Alkitab kita malam ini adalah pasal terakhir, yaitu Markus pasal 16. Itu tentang kebangkitan, tentang respon manusia dan mandat Injil. Amanat agung, saudara. Ya, kita mulai dari ayatnya yang pertama sampai ketiga. Markus pasal 16, ayat pertama sampai ketiga. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Saudara, di hari Sabat orang tidak boleh membeli sesuatu. Makanya setelah lewat hari Sabat, ibu-ibu ini membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Karena mereka tahu Yesus sudah mati, diturunkan dari salib sebelum Sabat. Ya. Ayat 2, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Hari pertama itu artinya minggu ya. Kalau apa namanya? Kalau hari ketujuh itu Sabat, itu Sabtu itu, Saudara. Ya, jadi hari pertama itu minggu. Setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Mereka kan berpikir Tuhan Yesus mati itu. Kuburannya ditutup oleh batu batu yang besar. Siapa nanti yang bukakan untuk kita? Gitu. Pasti berat batunya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ibu-ibu ini sangat mengasihi Tuhan Yesus. Makanya ia membeli rempah-rempah untuk meminyaki Tuhan Yesus. Ya, tapi dalam pikiran mereka, Yesus masih mati. Ya. Makna rohaninya apa? Makna rohaninya seseorang yang mengasihi Tuhan bisa saja hidup seolah-olah Tuhan Yesus masih terkubur pikirannya. Padahal Tuhan Yesus sudah ada di surga hari ini. Sama dengan orang berpikir di hari Natal, banyak orang masih berpikir Yesus bayi terus. Padahal Tuhan Yesus sudah ada di surga dan segera akan kembali lagi. Saudara. Jadi aplikasinya dalam hidup kita ini, jangan sampai iman kita itu terhalang oleh logika kita. Kan logika kita bicara kalau orang mati ya mati, nggak bisa bangkit. Kan begitu kan? Hari ini juga banyak orang berpikir begitu kan? Kita tidak boleh menghalangi iman kita dengan logika. Hari ini pun kalau Tuhan mau membangkitkan orang mati, memangnya kenapa? Kan kuasanya ada pada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan kasih. Tapi banyak orang yang tidak berharap mujizat itu terjadi. Padahal kita tidak boleh membatasi Tuhan kita. Ya. Ayat 4 sampai 6. Kita baca ya. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Rupanya penutup kuburnya sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Saudara, seorang yang kelihatan muda memakai jubah putih ini, kita mengerti ini malaikat. Ya. Tetapi sekarang pergilah. Oh, ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini.
Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Jadi sebenarnya eh, malaikat ini menyampaikan ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Itu ayat 6-nya tadi ya. Jadi kebangkitan di sini adalah pusat daripada Injil. Jadi jangan menganggap remeh kebangkitan. Jika tidak ada kebangkitan, maka percuma iman kita. Ya. 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 14 coba dibaca, Saudara. 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 14 saya bacakan ya. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kebangkitan ini pusat dari segalanya, Saudara. Sebab ketika bangkit artinya maut telah dikalahkan. Ya, jika kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak mungkin dibangkitkan juga. Kan begitu. Jadi banyak orang tidak percaya kebangkitan. Contohnya orang Saduki. Ayat 20, Saudara. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebagai yang sulung, sebagai yang pertama. Artinya apa? Kita nanti nyusul. Ketika mati, nanti suatu hari dibangkitkan juga. Begitu. Ya. Maknanya tidak ada kemenangan atas dosa tanpa kebangkitan. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada pengharapan hidup kekal. Jadi banyak orang itu seakan-akan mencari Yesus di kubur lama. Makanya orang itu tidak bangkit. Masih terikat masa lalu, terintimidasi dengan masa lalunya, terikat dengan kegagalan yang pernah ia alami, masih hidup dalam dosa. Tapi ingat Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit. Menimbulkan harapan bagi kita semua. Sudahlah, berhentilah buat dosa. Jangan jahat, hidup sekali aja jahat. Orang yang sangat bodoh itu adalah orang yang hidupnya jahat. Lah sekali saja kok jahat. Yesus mati lalu bangkit. Harapan bagi kita untuk hidup kekal. Malah jahat hidupnya. Binasa pasti. Pasti binasa orang yang jahat tuh. Ya. Ayat 7. Saya bacakan ayat 7 Markus pasal terakhir ayat 7. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Petrus ini istimewa loh, saudara. Murid-murid yang lain nggak disebut, tapi Petrus disebut. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ya. Lalu mereka, ini dia eh, sebut Petrus ini istimewa. Artinya Petrus itu istimewa, saudara. Kan Petrus baru saja menyangkal Tuhan Yesus. Namun namanya disebut. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan selalu memberi kesempatan kepada setiap orang. Meskipun pernah mengkhianati Tuhan. Asal bertobat. Asal bertobat. Kalau nggak bertobat, ya binasa. Ayat 8, saudara. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka takut, saudara. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Jadi mereka ketika mendengar Yesus bangkit, mereka takut, heran, bingung. Ya, jadi seringkali pertemuan dengan kuasa Tuhan itu membuat kita tergoncang, saudara. Bayangkan kalau saudara mengalami mujizat langsung kita merasa, wah luar biasa. Ya, seperti dulu saya pernah cerita, saya lumpuh 3 hari, 3 minggu bahkan. Tapi karena saya tangking dalam nama Yesus, bangkit langsung, saudara. Wah rasanya mengalami mujizat itu luar biasa. Tapi murid-murid ini malah takut. Karena ini mati kok bangkit gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ayat 9 sampai 11. Setelah Yesus bangkit,
pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Nggak percaya mereka, Yesus bangkit lagi. Bahkan murid-muridnya sulit percaya, lambat menerima kebenaran. Makanya ketidakpercayaan itu bukan hanya buat orang dunia sudah pasti. Bahkan orang yang dekat Tuhan Yesus pun bisa ragu. Kalau hari ini aplikasinya orang Kristen banyak yang masih jahat juga, nggak percaya juga sama Tuhan Yesus. Percayanya cuma di mulut, itu artinya tidak percaya. Saudara. Ya, oke, ayat berikutnya, ayat 12. 12 dan 13. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ya, rupa yang lain. Rupanya Tuhan tidak menunjukkan mula-mula tidak menunjukkan dengan jelas, tapi pakai rupa yang lain. Ya, banyak orang tidak mengenali Tuhan Yesus ketika itu, termasuk murid-muridnya, karena pola pikirnya sempit. Masa sih bangkit gitu? Ya. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Nah, ayat 14-nya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, kekerasan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Gitu, saudara. Ya. Nah, jadi masalah utamanya itu hati yang keras. Bukan karena nggak ada bukti. Buktinya ada. Banyak orang bersaksi juga. Cuma hatinya keras. Hari ini banyak orang mengeraskan hati. Meskipun Alkitab kita sudah lengkap. Meskipun ada hamba-hamba Tuhan yang mengingatkan. Ya. Jadi eh, itu yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Bukan karena kurangnya informasi. Tapi karena sikap hati yang mengeraskan. Tidak percaya. Oke, ayat 15, saudara. Ayat 15, amanat agung. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita sudah lihat hari ini Injil menyebar ke seluruh dunia, ya. Tetapi belum diterjemahkan ke semua bahasa. Ada lebih dari 7.000 bahasa di dunia ini. Belum semua bahasa, ya. Oke, kemudian eh, itu ayat 15 ya. Jadi amanat agung ini, Injil itu bersifat universal untuk semua orang. Tadinya kan Yahudi saja yang punya Taurat. Nah, setelah Injil, Injil berlaku untuk seluruh dunia. Ya. Ini perintah, bukan opsi. Artinya setiap kita, kita semua, saudara, orang percaya, itu setiap kita itu adalah utusan yang harus melakukan kehendak Tuhan. Utusan Tuhan kita itu. Jadi Injil tidak boleh berhenti pada masing-masing kita. Makanya hidup Kristen itu adalah hidup misi. Saudara tentu tahu ada istilah misioner, misionaris, ya kan? Menginjil ke daerah-daerah kemana saja. Nah, jadi hidup kita itu sebenarnya misi. Memang eh, saudara tidak jadi misionaris seperti dikirim ke daerah-daerah, mungkin tidak. Tapi hidup ini memang misi. Misi apa? Misi memenangkan jiwa. Pertama diri sendiri harus bertobat misinya, misi utamanya. Setelah itu harus membagi anugerah itu ke banyak orang, supaya orang lain pun selamat. Begitu, saudara. Jadi hidup kita ini seperti seorang, bukan seperti memang misionaris, cuma bedanya kita tidak ke ujung bumi gitu. Kemanapun kita pergi sebenarnya, tidak harus ujung bumi. Kemanapun kita pergi, kita melakukan fungsi misi.
Contoh sederhana misi. Saudara bagikan link kebenaran ini kepada banyak orang, itu sudah misi menjangkau banyak jiwa melalui online. Kan begitu. Tidak boleh malas, saudara. Ya. Oke, itu ayat 15. Ayat 16. Perhatikan baik-baik ini ayat 16. Siapa yang percaya? Oh, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini adalah respon manusia, saudara. Ketika seseorang mendengar Injil, respon pertama ia percaya dia akan selamat. Tapi ada yang menolak, tidak percaya dia pasti binasa. Begitu saja. Nah, yang membuat percaya atau tidak siapa? Bukan Tuhan. Kitalah yang harus bertobat. Bukan kita diambil alih oleh Tuhan di program otaknya supaya bertobat. Bukan. Kalau itu robot. Kitalah yang memang benar-benar harus tahu diri, bertobat. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kita harus bertobat. Kalau nggak percuma. Ya, maknanya keselamatan itu bukan otomatis. Ada tanggung jawab manusia untuk meresponi anugerah itu. Jadi ada bagian yang Tuhan lakukan, ada bagian yang kita lakukan. Bagian kita adalah setelah ditebus jangan buat dosa lagi. Ya, itu bagian kita. Jadilah alat di tangan Tuhan. Misi, hidup ini adalah misi. Gitu ya, Saudara ya. Itu ayat 16. Ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Artinya apa? Artinya kita semua bisa mengusir setan. Bukan cuma pendeta. Pendeta bahkan tidak bisa mengusir setan kalau hidup dalam dosa. Intinya bukan soal jabatannya. Kita semua yang percaya dan hidup kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kuasanya. Maka kita bisa mengusir setan, saudara. Ya, demi nama Tuhan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa-bahasa yang baru, bahasa apa itu? Bahasa surgawi, bukan bahasa duniawi, yaitu bahasa kasih. Bukan bahasa roh ya, saudara ya. Bahasa kasih. Karena yang menyelamatkan itu kasih, bukan bahasa roh. Bahasa roh akan lenyap, kasih tinggal tetap selamanya. Ya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tapi ingat, semuanya karena Tuhan, bukan karena kita. Artinya apa? Artinya kalau kita doakan dan Tuhan berkenan, pasti sembuh. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, ya nggak sembuh juga, saudara. Karunia itu diberikan kepada kita ketika kita memakainya dengan benar. Ya. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ingat ya, jangan fokus pada tanda, mujizat, dan sebagainya. Salah. Fokusnya pada tujuan semula. Supaya manusia beroleh selamat. Mengenal Tuhan yang benar, bertobat lagi. Ya. Jadi kalau seseorang diberi tanda atau mujizat, itu hanya konfirmasi bahwa kita diutus Tuhan. Gitu ya. Itu hanya konfirmasi bahwa kuasa Tuhan bisa menyembuhkan, bisa berbuat mujizat. Jadi jangan fokus pada sensasi mujizat, tetapi pada kuasa Tuhan yang menyertai mujizat dan pemberitaan itu. Gitu ya. Ayat 19, saudara. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Jadi dalam keadaan fisik, saudara, Tuhan Yesus diangkat ke surga. Fisik. Ya. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ini perlu penjelasan khusus. Duduk di sebelah kanan Allah ini adalah bahasa simbolik, saudara. Ya, bahasa simbolik yang sangat kuat. Di dalam budaya Yahudi, sebelah kanan itu artinya posisi kehormatan tertinggi. Makanya kita tahu bahwa segala kuasa di langit di bumi diberikan kepada Tuhan Yesus oleh Bapaknya. Nah, duduk artinya tanda pekerjaan telah selesai. Kita bisa bandingkan Ibrani 10 ayat 12. Ya.
Kemudian kenaikan Tuhan Yesus ini sebenarnya lambang bahwa ia dinobatkan sebagai raja. Jadi ungkapan duduklah di sebelah kananku ini itu penggenapan Tuhan Yesus. Ia adalah raja, ia adalah Mesias, Tuhan atas segala sesuatu. Itu artinya, ya. Jadi, tapi kalau kita apa belajar soal kritik teks, saudara, tentang teks Alkitab, maka ada persoalan dengan kitab Markus ini, Injil Markus ini. Rupanya Injil Markus yang asli, menurut beberapa ahli, menurut bapak-bapak gereja mula-mula, itu Injil Markus pasal 16 ini hanya ditulis sampai ayat 8. Sedangkan ayat 9 sampai 20-nya itu tidak ada di manuskrip yang kuno. Di manuskrip yang belakangan atau umurnya masih muda baru muncul. Artinya itu tambahan. Ayat 9 sampai 20 itu tidak ada di manuskrip yang lama. Tetapi, saudara, tetapi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini tetap terjadi dan sangat kuat didukung oleh kitab-kitab lainnya, Injil yang lain. Contohnya Markus 9 ayat 11, ayat 9 sampai 11 misalnya, ya. Markus 16 ayat 9 sampai 11. Kalau itu tidak ada dalam teks aslinya, ada juga kisahnya di Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Makanya ingat, Alkitab itu saling melengkapi, saling menjelaskan satu sama lain. Ya. Jika ada orang yang menolak Markus 16 ayat 9 sampai 11 itu tidak ada sebenarnya, nggak masalah. Kisah yang sama ada di Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Artinya cerita itu memang benar, gitu ya. Dan ayat-ayat yang lain ada di kitab lain. Inilah salah satu bukti bahwa semua kitab di Alkitab itu saling mendukung, saling melengkapi, saudara. Ya. Jadi suatu doktrin atau pengertian atau apapun namanya itu tidak tergantung pada satu ayat saja, tidak tergantung pada satu kitab saja. Kalau di kitab ini tulisannya pendek, tidak lengkap, lihat saja di kitab yang lain, pasti lebih lengkap. Begitu prinsip membaca Alkitab yang benar. Jadi jangan tergantung pada satu ayat, bahkan satu kitab. Kita harus memakai seluruh kitab di Alkitab itu. Ya, harus semuanya. 39 kitab di Perjanjian Lama, 27 kitab di Perjanjian Baru. Total 66. Saudara. Ya. Nah, satu lagi, doktrin itu sangat penting. Doktrin itu artinya pengertian seseorang akan teks Alkitab yang dijadikan pedoman di gereja. Pedoman dasarnya tentang doktrin. Ya, pengertian penting. Jadi kalau ada orang yang bicara doktrin itu tidak penting, orang itu tidak mengerti artinya. Doktrin itu apa sih? Doktrin itu bagaimana kita mengerti pengertian yang diambil dari Alkitab menurut denominasi tertentu, menurut seseorang. Subjektif, subjektif. Tetapi kebenaran itu objektif. Hanya yang sesuai teks lah yang benar. Ya. Jadi jangan sampai seseorang meremehkan doktrin. Doktrin nggak penting. Ya kalau doktrin nggak penting, kenapa ada denominasi banyak? Kenapa ada perbedaan satu dengan yang lain? Nggak usah. Kan begitu. Pasti penting. Justru iblis itu bekerjanya lewat doktrin. Gereja doktrinnya dibuat salah gitu, udah kacau balau pengikutnya. Hati-hati, saudara. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya. Kesimpulannya, saudara, tentang kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, Tuhan Yesus memenuhi janjinya bahwa ia akan bangkit dan naik ke surga. Ya, itu dipenuhi. Jadi kita bisa percaya akan seluruh janji-janjinya. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Ia setia, ia adil. Ya. Kebangkitannya memastikan bahwa yang akan memerintah di kerajaan surga nanti adalah Kristus. Gitu ya. Memastikan bahwa kita juga akan dibangkitkan kelak seperti Tuhan Yesus bangkit. Dan kita akan dibawa ke surga kelak oleh Tuhan Yesus.
Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, tidak ada kita dibawa ke surga. Siapa yang mau bawa? Kalau tidak ada yang mau bawa ke surga, ya nggak bisa sampai. Ya, jadi eh, kitab Markus ini agak pendek nih, pasal 16-nya. Nggak masalah, karena bisa dilengkapi dengan Matius, Lukas, Yohanes, dan lain-lain. Ya, gitu ya, saudara ya. Jadi, mari kita belajar sungguh-sungguh bagaimana membaca Alkitab yang benar, yaitu ilmunya namanya hermeneutik. Saudara kalau mau membaca atau belajar hermeneutik, cari di channel kita, ada serinya, 6 atau 7 sesi atau 8 gitu. Sehingga saudara bisa mengerti cara baca Alkitab. Dan kalau ada yang bicara soal di Alkitab kita ada kontradiksi, ada tambahan dan sebagainya, jangan percaya. Alkitab kita lengkap, saudara. Lengkap, saling melengkapi, saling menjelaskan. Tidak ada kontradiksi di Alkitab. Amin ya semua ya. Oke, amin. Kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Yang pertama Pak Epenius silakan di-unmute. Shalom, selamat malam untuk kita semua dan Bapak Pendeta. Shalom, selamat malam. Silakan. Terima kasih untuk pencerahannya. Pertanyaan saya tidak materi ini, tapi Bapak Pendeta saya tanya untuk buku ini. Sekarang sampai di mana buku Buku apa ya? yang di Kecarian pedalaman ini? Kecarian sampai Malayaki dan juga hermeneutik bahkan Oh, tujuh natur waduh. ini. Sayang sekali saya belum sempat nulis buku. Nanti nanti yang jelas begini. Kalau saya sudah nulis buku pasti saya informasikan lewat OBS, lewat mana-mana. Pasti nanti kita komunikasikan. Sementara ini belum sempat sama Ya, sekali. Ya. ya. Hmm. Karena di waktu perjanjian lama ada, tapi sekarang ini di perjanjian baru ini kawan Ya. yang hilang jadi tanya. Idealnya Jangan sampai. idealnya semua harus ditulis sih idealnya supaya setiap peserta OBS punya pegangan buku ya lengkap gitu. Buat koleksi di rumah Siap. kan bagus. Ya, Ya, doakan saja saya umur panjang dan bisa siap buat selalu. bukunya. Ya, Siap. oke. Itu saja. Makasih. Ya itu Ya, saja. Tuhan berkati Pak Epenius. Berikutnya Sama-sama. Ibu Mariana. Makasih. Ya Pak, Pak Silakan saya Bu. mau tanya yang ayat 12-13 itu yang Tuhan menampakkan diri dengan apa eh, Rupa yang rupa lain. yang lain. Ya, Kalau pertanyaannya apa? dibaca-baca kayak gini Pak. Kalau mau buat orang percaya, kenapa mesti rupa lain? Kenapa nggak rupa yang asli gitu ya Pak ya? Apa hanya karena masalah tidak percayanya itu Pak? Jadi begini, ketika itu murid-murid nggak percaya, sudah disaksikan oleh para ibu-ibu itu nggak Hmm. percaya juga. Jadi rupanya Tuhan Yesus tampil belum waktunya mungkin ya. Jadi Oh. dia tampil dengan sebenarnya bukan rupa lain sih. Kelihatan lain oleh murid-muridnya. Kenapa? Karena dia punya bayangan sendiri para murid. Dan di kitab lain dijelaskan, Bu, ada selubung. Oh iya iya, Ya, yang matanya terselubung itu ya Pak iya ya. betul. Nah, makanya begitu. Pak, kalau untuk zaman sekarang ya, Ya, bisa nggak kita bilang bahwa orang semakin tidak percaya itu semakin sulit melihat. Jadi hatinya semakin sulit melihat. Jadi kalau aplikasinya nih Pak, ya, zaman sekarang nih, ya. Jadi bisa gini. nggak kita bilang? Hmm. Jadi begini, Bu. Yang kudus akan semakin kudus, yang jahat semakin jahat. Artinya kita makin dekat Tuhan, makin makin tertarik terus gitu. Nah, Makin makin orang gampang menjauh, melihat ya Pak? ya, Ya. makin orang jauh, makin buta dan tuli dia. Oh ya, oke. Ya, Jadi ya. ekstrim, nggak bisa di tengah, Bu, nggak bisa. Iya, Ekstrim, ya, paham Pak. gitu. Pak, satu lagi ya Pak. Hmm. Ini apa renungan paginya Bapak nih beberapa hari yang lalu tentang roh roh Ya, Allah Bapak itu roh. Pak, ya. kan ada, bahkan ada lagu yang tentang pemakaian istilah Allah Roh Kudus itu benar apa enggak ya Pak? Allah Oke, Roh Kudus, Allah Bapa. kalau Oh, baik, kalau kita strict pada teks Alkitab ya, Bu. hmm. Coba jelaskan, tolong carikan ayat yang ada tulisannya Allah Roh Kudus. Nggak ada.
Iya, ya. ya Yang ada Pak. adalah Roh Kudus Roh Kudus. atau Roh Suci atau Roh Ya, Allah. ya. Jadi jangan ditambah-tambahin, jangan bikin apa Berarti ya. Allah anak juga enggak ya Pak? Di Alkitab ada nggak Allah anak? Nggak ada. Yang Maksudnya, ada adalah eh, anak oh, tunggal Allah. iya, ya. Jadi memang sebenarnya kalau itu ya nggak usah dibikin-bikin Nggak usah lain dari dibikin-bikin. yang Alkitab ya Ya, Pak ya. jangan menciptakan apa ya istilah-istilah sendiri gitu. Kalau saya nggak Iya suka Pak. begitu. Kenapa? Itulah sebabnya gereja yang kita dirikan namanya gereja mula-mula. Hmm. Tidak mau ikut pandangan orang lain. Alkitab bicara apa itu saja, jangan Ya, dirubah-rubah. Gitu. ya Curang Pak. namanya kalau merubah-rubah itu. Gitu. Udah lama mau nanyain hal ini karena ada lagu yang kayak sebenarnya enak tapi saya kalau tiap nyanyiin lagu itu tuh saya agak bingung tuh boleh nggak ya? Kalau Ya. saya ya Bu, kalau saya lebih baik tidak. Kenapa? Mungkin ya Tuhan mungkin nggak marah juga, cuman saya nggak mau. Saya main aman aja. Jangan sampai saya ngikutin sesuatu yang tidak sesuai Alkitab. Iya, jadi menimbulkan pertanyaan ya Pak. Ya, betul. Iya, oke oke. Itu Ya, aja Pak. itu aja. Nah, Oke. ya makasih Tuhan, ya Pak Tuhan, ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Ibu Sarah, silakan Bu. Shalom Bapak. Shalom. Ya, Pak, kalau kita lihat ini ceritanya dari yang Bapak ajarkan bahwa wanita yang mengunjungi makamnya Tuhan Yesus ini sangat mengasihi Tuhan Yesus. Kita bayangin aja Pak, itu sudah lewat berapa jam aja itu kalau udah jadi mayat tuh bau banget itu ya Pak. Ya, Tapi mereka dengan berani membawa wewangian untuk Tuhan Yesus. ya. Ya Pak, kalau kita lihat dari segi kasih mereka yang begitu luar biasa dibandingkan dengan 12 rasul tersebut, kenapa ya Pak salah satu mereka tidak dijadikan rasul gitu loh Pak? Kenapa Oke, semuanya ya Pak, pria oke, Pak? baik. Ya, Hari itu, hari itu tradisi yang berlaku adalah semua murid itu laki-laki, Bu. Rasul harus itu artinya kan laki-laki. murid. Ya kan, rasul kan artinya murid. Makanya tidak Oke. diangkat menjadi murid. Meskipun sebenarnya murid juga sih, cuma tidak secara formal disebut murid gitu loh. Iya, Ya. padahal Hmm. setelah Yudas itu salah satu mereka bisa diangkat gitu, tapi menurut ada nggak boleh ya Pak? Nah, kan setelah Yudas digantikan laki-laki lagi, Bu. Iya, makanya maksudnya kalau bisa misalnya ya seandainya boleh gitu, mereka bisa gitu ya Pak? Nggak bisa ya Pak? Enggak, itu tradisi hari itu patriark sekali, Bu. Jadi laki-laki yang jadi murid, jadi imam, jadi hamba Tuhannya itu laki-laki. Tapi di perjanjian lama ada hakim perempuan yang Deborah itu ya Pak? Betul, ada hakim yang namanya Deborah, betul. Pemimpin loh hakim itu, hakim-hakim itu. Iya, tapi untuk jadi rasul nggak boleh ya Pak? Enggak, Oke. Dan ya. yang kedua Pak, Hmm. Tuhan Yesus setelah menampakkan diri bagi mereka dan mereka tidak mengenal sama sekali Tuhan Yesus. Oke, kalau misalnya ini dikatakan di dalam firman Tuhan yang lain bahwa mereka diselubungi gitu, jadi Ya, mereka nggak bisa melihat bahwa itu adalah Tuhan Yesus. ya. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus tubuhnya seperti mereka juga ya Pak, bukan kayak setelah bangkit itu uh, tubuhnya itu kayak bersinar-sinar enggak ya Pak? Enggak. Kalau bersinar-sinar mereka tahu nanti, Bu. Wah, ini siapa ini gitu. Enggak Hmm, bersinar. Kalau lukisan kan ada sinarnya gitu ya. Enggak ya. bersinar. Set, Kenapa? uh, Karena tubuh lama yang bangkit. Masih tubuh yang lama, Bu, yang bangkit. Nanti iya. pada waktu naik itu jadi tubuh kemuliaan. Oh, berarti tubuh dia sebelum dia naik, waktu dia bangkit itu lain dengan waktu dia naik ya, Pak? Lain, pasti. Oh, berarti ada dua proses di sini, Pak. Ya, ya. Kan kita juga begitu, Bu. Nanti ketika kita dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan. Kalau seandainya Tuhan Yesus datang nanti malam, kita belum mati, tubuh kita ini langsung diganti dengan tubuh kemuliaan, baru diangkat. Berarti seperti tubuh Tuhan Yesus yang waktu bangkit itu dulu ya, Pak? Ya, betul. Oh. Kedua baru tubuh kemuliaan ya, Pak? Ya, benar. Oh, Kalau jadi kita, prosesnya. kalau Tuhan Yesus datang lagi, yang mati dibangkitkan bukan dengan tubuh yang lama lagi, karena udah hilang, tinggal tulang, bahkan ada yang nggak ada. Langsung tubuh baru. Oh, Beda dengan berarti kasusnya ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan baru berapa jam?
ya kan? Baru 3 hari bangkit, ya masih tubuh lama. Kalau udah Hmm. setahun 2 tahun hilang semua dagingnya ya nggak bangkit Bu. Berarti Dikasih tubuh yang baru. setiap orang kondisinya lain-lain ya Pak, untuk kebangkitan itu ya Pak. Nggak, semua sama nanti. Semua orang yang sudah mati ketika Tuhan Yesus datang dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan langsung. Tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Ya. Nah, sedangkan yang masih hidup ketika itu tubuhnya langsung diganti tubuh kemuliaan, langsung Hmm, diangkat bersama Tuhan selamanya. oke. Jadi statementnya tetap macam itu ya Pak? Ya, Oke. Ya baik Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Ya Tuhan oke, Yesus Tuhan memberkati. berkati. Oke, berikutnya Pak Yaman silakan. Bisa di-unmute, Pak. Ya, Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Eh, Tadi Yesus mati dan bangkit. Ya, Jadi kalau mati Yesus adalah karena penderitaan, disiksa dan disalib, jelas Pak ya, kan ya, oleh pihak luar. ya. Kemudian Yesus bangkit. Di sini Yesus bangkit pemahamannya, bangkit sendiri secara otomatis karena memang sudah dinubuatkan, atau dibangkitkan oleh Allah Bapa. Oke, Makanya Pak. Alkitab mencatat bahwa Yesus dibangkitkan oleh kuasa Allah. Dibangkitkan Bapaknya berarti. Kalau menurut Oh, Alkitab ya, Pak. Kalau ya, seringkali orang-orang itu tidak pakai Alkitab, makanya jawabannya itu karangan semua itu, Pak. Kalau gereja mula-mula selalu kembali ke teks Alkitab. Nah, itu bedanya. Banyak orang ngeklaimnya kembali ke Alkitab, tapi ternyata tidak, saya perhatikan. Ya, jadi kalau kita lihat Alkitab, itu jelas Yesus itu dibangkitkan. Jadi coba kita cek di mana ya, dibangkitkan oleh roh yang sama, Pak. Di ayat berapa ya? Saya sampai lupa. Eh, jadi begini, kita nanti akan dibangkitkan oleh roh yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus. Yang roh itu sekarang tinggal dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Jadi siapa yang membangkitkan kuasa Allah melalui Roh Kudus? Itu ada ayatnya, Pak. ya, 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 ya. Ya. Jadi eh, jangan jangan percaya kepada orang yang bicara melawan ayat Alkitab. Kan ada banyak yang yakin gitu, tapi padahal melawan Alkitab. Coba Bapak baca di ayat Roma 8 ayat Ayat 11. 11, Pak. Roma 8 ayat 11. Saya bacakan ya. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh dia itu roh siapa? Tentu saja roh Allah, roh Bapa, roh Kudus. Diam di dalam kamu. Kan yang diam di dalam kita roh Kudus, Pak. Saya ulangi ya. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia, ya di sini roh kudus itu, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Jelas nggak, Pak? Jadi dikatakan roh roh kudus itu, roh Allah itu yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Jelas sekali itu. Itu tidak perlu tafsir. Nah, banyak orang menafsir bahkan melawan ayat ini secara frontal. Itu itu keterlaluan sebenarnya. Satu lagi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 24. Saya bacakan ya. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Siapa yang membangkitkan Yesus? Allah. Bagaimana caranya? Melalui Roh Kudus. Tadi ayatnya sudah kita baca. Itu kalau saya jawab selalu pakai ayat, Pak. Kalau orang lain kan nggak ngotot-ngototan tanpa ayat. Bahkan melawan ayat ini. Kalau saya nggak mau begitu. Ya. Jadi Roma 8 ayat 11 tadi, Kisah Rasul 2 ayat 24. Ya, begitu.
Oke, Pak. Ada lagi? Satu lagi Pak ya. Satu lagi boleh. Jadi setelah Yesus bangkit, masih di bumi atau masih menginjak tanah, masih tubuh yang lama karena masih 3 hari Pak ya. Betul. Nah, tetapi setelah terangkat, sudah tubuh kemuliaan. Pasti. Pasti. Ya. Sebab Nah, kalau ini tubuh pun lama, Pak. Sebab kalau tubuh lama diangkat, sampai ke angkasa, jadi es, Pak. ya, Nggak mungkin, pasti tubuh kemuliaan. Nah, jadi terangkatnya ini Yesus, apakah juga seperti tadi dengan kuasa Allah melalui Roh Kudus atau bagaimana? Dengan Pasti. Pasti. jadi tetap dengan kuasa Allah melalui Rohnya, gitu ya? Eh, bisa begitu, tapi bisa juga Roh Kudus yang mengangkat. Bisa juga, Pak. Bisa juga Tuhan Yesus sudah diberi kuasa. Kuasa di langit, di bumi, sudah dalam tangan Tuhan, kan? Jadi Yesus Nah, bisa naik, juga bisa. Gitu. jadi pada saat angkat sebetulnya udah otomatis udah diberi kuasa, gitu ya? Iya. Jadi begini, penghakiman terakhir nanti yang melakukan Tuhan Yesus loh, Pak. Bukan Allah Bapa loh. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Jadi Allah tidak menghakimi, yang menghakimi Tuhan Yesus. Itu contoh yang sederhana saja. Kalau teks Alkitab bicaranya begitu. Kalau ada orang ngotot-ngotot ya percuma, nggak mau, kita nggak usah ngotot-ngotot. Ikuti saja teks Alkitab. Ya, Ya, makasih Pak. Selamat malam. oke. Shalom. Selamat malam, Tuhan berkati. Shalom. Berikutnya, ini Vivo ini siapa nih? Raise hand tapi tulisannya Vivo. Pasti yang bersangkutan juga nggak tahu kalau HP-nya tulisannya Vivo. Oke, berikutnya. Ibu Ivon. Ya Pak, malam Ya, Pak. malam. Pak, kalau tadi yang bangkit jadi tubuh manusia itu Pak, Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus meninggal kan rupanya kan hancur semua ya Pak. Ya, Jadi waktu dia bangkit itu semuanya sudah baik ya Pak. ini pertanyaan baru pertama kali ditanyakan ini. Sekarang begini, tangan Tuhan Yesus masih bolong nggak? Masih bolong ya. Nah, artinya luka-lukanya masih ada. Oh, berarti oh iya ya. Berarti wow, Ya, iya ya. masih ada lukanya. Nggak mungkin lukanya hilang. Tuhan sengaja sisakan itu. Nanti ketika Iya. naik ya udah pasti hilang semua karena tubuh kemuliaan kan. Iya, 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 iya. Jadi waktu ketemu berarti masih ada semua ya. Ada Sisa harusnya. ya, Oh, ya. itu Thomas mencocokkan tangannya Iya, iya, di telapak Tuhan Yesus itu. iya. Yang terus itu Pak, mereka tidak bisa mengenali Tuhan Yesus. Oke, karena terselubung, ada selubung itu. Tapi kan kalau berkata-kata kan seperti saya tahu Pak Wiknyo. Ini kalau Pak Wiknyo ngomong ini suaranya Pak Wiknyo, Pak. Betul, karena ibu tahu saya masih hidup. Kan murid-murid nggak percaya Yesus bangkit. Jadi mungkin bingung-bingung juga, masa sih ya gitu kali. Makanya nggak kenal. Tercengang Iya, mungkin. Ya, iya, iya. tercengang, Oke, oke. bingung, takut juga gitu. Macam-macam lah. Iya. Terus waktu Tuhan Yesus uh, belum menampakkan diri, dia akan ke Hades, Pak ya. Oh, maksudnya ketika mati. Iya, iya. Ketika mati, rohnya turun ke Hades. Rohnya Untuk turun. Ya, terus? Itu untuk membawa orang-orang yang percaya kepada Ya, Allah Bapa waktu itu ke ya, Firdaus. betul, Itu jadi selama beberapa hari itu di Hades begitu, Pak. betul, betul. Oh. Terus ada yang bilang kalau menginjil di Hades, nggak betul ya itu Pak? Oh, itu sesat itu mah. Bukan cuma nggak betul. Kan di Alkitab ditulis tuh bahwa ia turun ke Hades untuk menginjil di sana, memberitakan Injil. Nah, itu orang salah mengerti. Oh, Memberitakan Injil itu artinya apa? Kabar baik. kabar baik, ya ya ya. Jadi Tuhan Yesus ke Hades mengabarkan kabar baik. Kepada siapa? Orang-orang yang percaya.
Apa kabar baiknya? Kalian Ya, semua sudah Pak. hari ini bebas pindah ke Ya. Firdaus. Selamat. Itu kabar baiknya. Makanya mengabarkan Injil di situ terjemahnya harusnya jangan begitu. Memang nggak salah secara literal, tapi orang jadi salah mengerti. Seolah-olah Tuhan Yesus mengabarkan Injil supaya roh-roh orang mati bertobat lagi. Bukan, bukan itu. Mengabarkan Ya, kabar baik. Gitu. oke. Jelas ya? Jelas Pak. Terus Hmm. kemudian yang pada waktu itu uh, tradisi yang menjadi murid rasul itu laki-laki, Pak. Ya. Lah, kalau diterapkan sekarang ini ada yang bilang pendeta tidak boleh wanita karena seperti itu. Itu apa? Tidak ada ayatnya kan, Pak? Ayatnya apa yang mendukung bahwa wanita boleh jadi pendeta atau enggak? Bagaimana, Pak? Begini, kalau menurut aturan Taurat Perjanjian Lama, seorang imam itu kan memang laki-laki, tidak ada imam perempuan kan? Tapi kan Iya. kita hidup di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru kan sudah tidak patriark lagi, ya. Nah, Oh, jadi oke. eh, tapi itu tergantung dari peraturan gereja lokal, peraturan yang dibuat ADART-nya bagaimana. Iya, Kan ada gereja peraturan yang gereja saya melarang. yang laki-laki tidak boleh. Terus Nah, saya bilang, yaitu loh, aturan lokal gereja. oh oke, oke, Kalau Alkitab enggak. oke. Eh, Terus saya ya, bilang, loh, kenapa tidak boleh? Terus saya bilang kan ada juga yang di Alkitab perempuan mengajar. Kan cuma mengajar, bukan jadi maksudnya bukan jadi pendeta. Makanya saya bingung ini. ya udah nggak Oke, usah bingung itu aturan gereja lokal. iya Kalau iya kita iya. tanya Tuhan Yesus Mengerti, boleh Pak. nggak Tuhan Yesus jadi hamba Tuhan? Itu bukan pertanyaan ya boleh lah semua orang jadi hamba Tuhan. Iya iya. Iya iya Kalau iya. jabatan pendeta nggak boleh ya karena organisasi itu mah. Kan nggak usah disebut pendeta juga nggak apa-apa hamba Tuhan. Iya. Iya, betul betul betul. Ya kan? Betul, betul, Pak. Gitu. Kalau kalau di kita sih, kalau di GMM sih pendeta wanita banyak. Iya, iya. Oh, asal jangan jadi pendekar aja. Kalau pendeta boleh, kalau pendekar jangan. Iya, jangan, Pak. Iya, Terus makanya. satu lagi, Pak. Ya, Yang ini dari beberapa minggu yang lalu, Pak. Ah, waktu sebelum Tuhan Yesus meninggal, diberi urapan minyak ya, oleh seorang wanita itu. ya, Terus kata-kata Tuhan Yesus itu yang kamu tidak selamanya akan dengan saya, tapi orang miskin selalu bersama dengan. ya. Orang miskin selalu ada padamu. Ya. Kenapa? Sekarang kalau penerapannya sekarang ini apa, Pak? Penerapannya Aplikasinya. begini. Penerapannya begini. Kan hari itu Yudas seolah-olah memperhatikan orang miskin tuh. Ya, Itu jangan, itu mahal minyaknya. Mendingan dijual dibagi ke orang miskin gitu kan. ya. Padahal yang dimaksud Yudas nanti kucuri uang itu. Nah, hari ini, hari ini sederhana. Orang miskin selalu ada padamu. Selalu ada orang yang minta tolong. Hmm. Iya dong. Selalu ada, mana ada yang Ya, nggak ya, ada ya, ya, minta ya. tolong. Ya, ya, Cuman ya. dalam menolong juga kita hati-hati. Hari ini banyak setan menyamar, memanfaatkan, menipu. Kan bisa juga tuh. Nah, Bisa. hati-hati. Itu aja. Kalau ini nggak tahu salah apa enggak ya pemikiran saya ya, Pak. Sekarang kalau saya kan volunteer untuk sekolah minggu, Pak, Ya, di gereja. ya, Kemudian itu kan 2 kali untuk ibadahnya 2 kali, seperti Pak Minyo 2 kali. ya, Berarti sekolah minggunya juga 2 kali. ya, Jadi saya ikut yang Mama jam pertama, kemudian ikut kebaktian kedua. ya. Kemudian kalau saya seringkali diminta untuk dua-duanya, 2 kebaktian, tapi kadang saya menolak karena saya pikir saya juga mau kebaktian untuk mencari Tuhan, Pak. Ya, ya Ini benar dong. Ya, ya benar kan? batasannya bagaimana ya, Pak? Ya nggak pakai batasan asal kita tulus, tidak ada maksud lain. Memang mau ikut karena mau cari Tuhan ya, ya benar lah itu. Kecuali
Di sekolah minggu itu sudah nggak ada orang lain lagi. Iya, iya, iya. Kalau nggak ada Oh, orang lain lagi, nggak ya, ada orang ya. lain lagi ya kita ke sana harus korbankan Iya, iya, iya. diri. Itu Tapi kalau saya, ada yang lain kita gantian aja yuk supaya bisa sekali melayani sekali ikut kebaktian gitu. Nanti lama-lama kalau nggak pernah ikut kebaktian jauh loh ketinggalan iya, iya. gitu ya. Saya bilang sama pemimpinnya, kalau memang benar-benar nggak ada orang, boleh. Ya, Saya bilang. ya Tapi udah. kalau setiap kali, maksudnya ke saya terus, itu ya Jangan. saya belum bilang begitu lah. Tapi kalau saya cuma bilang kalau benar-benar nggak ada orang, boleh Ya, ya. kontak saya. Ibu sudah benar. Ibu sudah benar. Bahkan ya, Bu, bahkan kalau Iya, di GMM saya berharap semua aktivis ikut ibadah. Jadi kalau sekolah minggu gantian gitu. iya, Jangan iya, terus-terusan sekolah minggu nggak ikut ibadah gitu. Punya dunia sendiri nanti, nggak ikutin gembalanya. Spiritnya beda. iya, iya, Udah benar, Ibu, udah benar. iya. Ya, oke. Terima kasih Pak Ya, Weknya. Tuhan berkati. Selamat Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Farida. Ya, Bu, silakan, Bu. Ya Pak, Shalom, selamat malam Shalom. Pak. Selamat Pak, ini malam. saya mau tanya yang di ayat 17 nih Pak. 17. Oke, Ya, kenapa? kan Pertanyaannya bunyinya apa? gini nih. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya nih Pak. Ya, Dan seterusnya itu tanda-tanda ya, itu. ya. Nah, eh, pada saat ini kan belum pencurahan Roh Kudus kan ya Pak? Loh, maksudnya bagaimana? Enggak, waktu ini Oh, tanda-tanda waktu yang itu. Waktu eh, itu. waktu di Oke, kan belum ada pencurahan Roh Kudus. Lah ya, biasanya kan mujizat terjadi itu kan karena ada Roh Kudus Pak, yang ini juga yang bekerja gitu loh Pak. oke. Perhatikan kalimatnya. Akan. Iya akan Pak. Akan ya. Tapi gini lah, tapi begini. Itu sebenarnya, mujizat itu memangnya menunggu pencurahan Roh Kudus. Kan sudah terjadi dari dulu. Ya nggak? Hmm, Jadi kalau Tuhan bicara itu, kita nggak boleh kaku. Kalau Tuhan berikan mujizat kepada seseorang, ya bisa saja nggak usah menunggu Pentakosta. Kenapa tidak? Terus saya mau tanya satu lagi. Roh ya, Kudus memang adanya setelah Pentakosta. Jadi dulu nggak ada gitu di bumi ini. Ayo. enggak juga Pak. Lah iya, makanya pencurahan itu artinya apa? Banyak orang membayangkan Hmm, eh, ngomong-ngomong saya khotbahkan khusus tentang Pentakosta nanti minggu depan kalau nggak salah atau ya minggu depan. Nah, oke. orang berpikir pencurahan Roh Kudus di Pentakosta itu Roh Kudus datang dari surga gitu diberikan ke kita. Loh, Iya, artinya kemarin nggak ada kita berarti. Loh, kemarin di bumi nggak ada Roh Kudus artinya. Bukankah enggak. Roh Kudus itu maha hadir? Ayo, bagaimana? Banyak Enggak. orang Mungkin pikirannya itu Roh deklarasinya Kudus. waktu hari Pentakosta itu Pak gitu loh. Lah ya, Bukan. hari Pentakosta itu turun dari surga maksudnya Roh Kudus. Iya, kan anu Jadi sebelum pencurahan. Pentakosta nggak ada Roh Kudus di bumi ini. Saya mau tanya, Ya ayo. enggak juga Pak, enggak Lah juga. iya, terus bagaimana? Banyak orang itu pikirannya salah. Ketika bicara Roh Kudus pencurahan terus dia membayangkan angin angin dari surga turun ke bumi. Seolah-olah di bumi nggak ada Roh Kudus sebelumnya. Ya nggak Iya, begitu. Roh Kudus maha hadir sejak dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. iya, Kan iya. begitu. Jadi apa itu pencurahan Roh Kudusnya? Nanti tunggu saja khotbahnya. Iya. Tuh. Iya. Nah, Pak, kemudian yang kedua nih Pak, ya, seandainya tanda-tanda itu yang menyertai orang yang percaya tidak terjadi itu Pak, itu karena apa kurang iman atau kurang percaya atau gimana Pak? bukan. Jadi meskipun Alkitab berkata begitu, tapi Tuhan otoritasnya tetap di Tuhan. Betul kan? Orang boleh ngotot-ngotot, tapi kalau Tuhan bilang tidak, ya tetap tidak. Ini Oke. artinya tidak berlaku setiap saat terhadap semua orang dalam semua kasus. Bukan itu maksudnya. Ini secara umum, tanda-tanda itu akan menyertai. Jadi, Hmm. nggak bisa begini, setiap kali saya doain orang pasti sembuh. Yang enggak, bukan begitu artinya. Sebab kalau setiap saya doain saya sembuh, orang itu sembuh, saya keliling rumah sakit, banyak orang sakit, kasihan kan? Kan nggak gitu. Jadi prinsip umumnya seperti itu, tapi otoritas terakhir tetap di tangan Tuhan. Buktinya apa? Kalau saya doakan orang, banyak yang sembuh juga sih. Tapi ada yang nggak sembuh? Ada. Iya Didoakan Pak. malah dipanggil Tuhan. Memang sudah waktunya dipanggil Tuhan.
Iya, Pak. Kita jangan kaku kalau baca Alkitab. Pasti itu, pasti. Enggak, siapa bilang pasti? Pastinya itu prinsipnya pasti. Tapi kejadiannya tergantung keputusan Tuhan akhirnya, bukan kita yang memutuskan. Iya, Tetap kedaulatan terakhir ada di tangan sama Tuhan. Tuhan. Ya, tapi kalau saya baca ya Pak ya, waktu di gereja mula-mula, jemaat mula-mula itu Pak, Ya, kan itu Petrus tuh Pak yang ya, jadi ketua ini ya jemaat, ya, ya. dia banyak melakukan mujizat-mujizat juga gitu Betul, loh Pak, betul, menyertai juga tanda-tanda itu betul. kan. Loh, Ya sesuai firmannya Tuhan kan? iya, apakah Petrus pernah mungkin yang melakukan mujizat tapi tidak terjadi gitu loh Pak? Mungkin pernah Oh, juga ya Pak ya. tidak pernah dicatat di Alkitab, tidak pernah. Nah Selalu itu, terjadi. Nah, tapi saya mau tanya, kemudian Petrus disalib, mana mujizatnya? iya nggak ada. Nah iya, makanya keputusan Hmm, terakhir itu Tuhan yang tentukan. iya, Kalau Petrus harus mati, ya udah nggak usah mujizat lagi gitu loh. Mujizat itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk menyelamatkan banyak orang. iya Supaya orang mungkin melihat kuasa Tuhan dan bertobat. Banyak orang terjebak di mujizatnya. Wah, udah seneng banget mujizat. Lupa bertobat, bukan Tuhannya. nggak selamat. Iya Pak. Nah, Makanya Tuhan Yesus malah tidak suka orang yang datang kepadanya mencari mujizat. Yohanes 2 ayat 22 dan 23. Orang mencari Tuhan Yesus percaya karena lihat mujizat. Tuhan nggak suka itu. Nggak suka. iya, Hari ini banyak orang, apa ya, produk utamanya mujizat. Nggak pernah baca Alkitab itu pasti. Cari iya, Tuhan kok cari mujizat. Cari Tuhan itu mau benar. Mau jadi anak Allah. Bertobat sungguh-sungguh. Mujizat menyertai gitu loh. Jangan dibalik. Cari Tuhan supaya kaya. Supaya mujizat. Salah gitu. Ya. iya Pak. Mm-mm. Dibaca nanti Yohanes 2 ayat 23 dan 24. Yohanes 2 ayat 23 dan 24. 20. Oh ya, oke Pak. Iya, Tuhan Yesus tidak suka sama orang yang mencari dia karena mujizat. iya, Oke iya. ya. Iya Pak. Ya, Tuhan Oke Pak, berkati. terima kasih Pak pencerahannya. Tuhan Ya, Yesus Tuhan berkati. memberkati. Siapa lagi yang belum ya? Oh, Pak Irwan. Pak Irwan silakan, Pak. Ya, Pak, pertanyaan saya Pak adalah pertama mengenai kemuliaan Yesus, tubuh kemuliaan. Jadi Ya. sepertinya ada dua tahap Pak. Dalam arti Yesus masih ada lubang di tangannya untuk membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Lalu nanti sempurna lagi waktu naik ke surga gitu Pak. Jadi Ah, ada semacam dua tahap. Soalnya dia juga sempat makan juga setahu saya. betul. Betul. Jadi kebangkitan yang pertama tubuh lama, ya. Kemudian ke surga pasti sudah berubah tubuh kemuliaan. Betul sekali. Lalu Sa- yang kedua Pak ya, ya. mengenai Eh, saya kadang-kadang kurang, kalau saya diberitahu misalnya murid-muridnya diberitahu saya akan bangkit tiga hari kemudian, bukankah mereka sebenarnya mestinya harus waktu hari ketiga itu nunggu di depan kuburannya Pak, nunggu waktu kebangkitannya itu, kenapa sepertinya mereka nggak terlalu yakin gitu Pak? Itu logika kita, Pak. Hari itu mereka belum pernah mengalami kan. Nah, mereka sanksi hal itu. Nggak percaya mereka. Mereka mereka nggak percaya, Pak. Udah tertulis di Alkitab itu. Kalau Lalu mereka terakhir percaya Pak, nggak begitu. Mereka nggak percaya tuh. Pak, kita harus bertobat tuh pada awalnya waktu Yohanes Pembaptis dan Yesus pertama kali datang, kita diminta untuk bertobat. Tapi waktu Petrus yang menyangkal ini juga sepertinya harus bertobat. Jadi sepertinya kita itu harus bertobat setiap kita melakukan sesuatu yang menyimpang atau gimana gitu Pak. Benar sekali. Yang namanya pertobatan bukan sekali, Pak. Aku bertobat nih, seolah-olah kapok. Iya, nanti buat lagi. Pertobatan itu suatu proses, bukan keputusan sesaat. Nah, itu perlu digarisbawahi. Orang pikir Baik Pak, pertobatan itu sekali, pertobatan udah. Bukan, pertobatan itu nggak bisa cuma sekali. Itu proses panjang. baik Pak. Gitu. Terima kasih, God bless. Oke, God bless you. Terakhir, Vivo ini sudah sadar siapa Vivo ini? Yang punya juga nggak tahu kalau tulisannya Vivo. Oke, nggak apa-apa. Nah, baik, Bapak Ibu, Saudara, mari kita tundukkan kepala yuk.
Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua diberkati, kami semua dikuatkan dan dihibur. Terima kasih. Kami percaya suatu hari kelak kami juga mengalami kebangkitan. Kebangkitan tubuh dengan tubuh kemuliaan. Ya, Papi ada Zoom. Kami mengucap syukur karena program online Bible Study ini. Biarlah kami bisa merenungkan, belajar bersama-sama semuanya. Terima kasih, kami juga bersyukur untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Juga seluruh jemaat Tuhan, semua yang mendukung pekerjaan Tuhan. Kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.